ini adalah falsafah perkawinan dari perspektif agama. Saya Siti Minasira binti Nuruddin, nomor matriks BP 20110180. Saya akan membentangkan pengenalan. Perkawinan adalah asas yang dilakukan dengan persetujuan dua belah pihak sebagai langkah permulaan kepada pembentukan institusi keluarga. Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkawinan membawa maksud pernikahan atau pergabungan antara dua unsur yang berlainan. Secara umumnya, perkawinan merupakan satu peringkat awal atau asas dalam pembinaan keluarga. Dalam Islam, perkawinan merupakan satu ikatan suci antara dua individu yang bukan berdasarkan cinta, keseronokan, atau memenuhi naluri sahaja. Selain itu, perkawinan membawa maksud satu ikatan lahir di antara dua orang, lelaki dan perempuan, untuk hidup bersama di dalam sebuah rumah tangga, di samping melahirkan zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusia menurut batas-batas hak dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum yang mengamalkan agama yang berlainan, yaitu agama Islam, Kristian, Hindu, dan Buddha, menjadikan pelbagai adat dan cara perkawinan di Malaysia. Selain itu, setiap agama ini mempunyai budaya, adat, dan pegangan tertentu mengikut agama masing-masing. Melalui adat perkawinan, kita mampu mengenal pasti dan mengetahui budaya perkawinan agama lain serta menghormatinya. Perkawinan adalah cara hidup semula jadi manusia dan merupakan asas perkembangan masyarakat secara tersusun dan teratur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosyam bin Abdul Wahid, nomor metrik BC 211-60170. Saya akan membentangkan berkaitan dengan perkawinan dalam Islam. Yang pertama, falsafah perkawinan menurut agama Islam. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah bagi umat Islam. Ianya merupakan sunnah karena Rasulullah sendiri juga berkawin pada waktu dahulu. Hukum bagi berkawin pula adalah sunat. Hukumnya sunat apabila seseorang itu telah cukup umur dan balik serta mampu mengawal nafsu. Tetapi hukumnya juga akan menjadi wajib apabila seseorang itu mampu dari segi fisikal, mental, dan juga keuangan, dan berkemungkinan besar tidak dapat menahan diri daripada melakukan maksiat yang menjurus ke arah zina yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diharuskan bagi mengelakkan perbuatan zina. Apabila mencapai peringkat bujang, umat Islam digalakkan untuk berkawin karena pada peringkat itu telah mencapai peringkat akhir balik bagi umat Islam. Seterusnya berkaitan dengan perkawinan sesama jenis. Hukum bagi perbuatan ini adalah haram karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Hubungan sesama jenis dianggap keji dan tidak bermaruah bagi umat Islam. Dan barang sesiapa yang melakukan perbuatan ini akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Sebagai contoh seperti apa yang telah disebut oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Asy-Syura, bahwa Allah telah membinasakan kaum Lut karena melakukan perbuatan hubungan sesama jenis. Isu seperti ini sebenarnya berlaku karena timbulnya kekeliruan jantina semasa dilahirkan. Hal ini sering terjadi apabila seseorang bayi itu dilahirkan dalam keadaan memiliki dua jenis kemaluan. Namun begitu, ada juga yang mahu melawan takdir sehingga sanggup melanggar hukum agama yang telah ditetapkan. Dan ada juga yang sanggup merubah bentuk fisikal mereka dengan cara melakukan pembedahan. Lain daripada itu, perkawinan sesama jenis ini berlaku adalah disebabkan kurangnya didikan agama. Hanya karena nafsu dan perasaan mereka, mereka sanggup melakukan perbuatan yang tidak bermoral ini dan percaya akan perbuatan mereka adalah benar dan tiada salah. Padahal ianya telah dibuktikan dalam Al-Quran bahwa Allah melakukan perbuatan ini. Berkaitan dengan perkawinan antara individu yang berlainan agama pula, hukum bagi perkawinan antara individu yang berlainan agama adalah haram jika belum menurut Islam. Berkawin dalam keadaan berlainan agama akan menimbulkan kekeliruan apabila mereka mempunyai zuriat nanti. Anak-anak mereka akan keliru sama ada agama mereka berdasarkan ibu atau bapa mereka. Yang sedihnya lagi, perkawinan lain agama ini berlaku di negara Islam sendiri. Sebagai contoh negara Indonesia, di sana ramai yang telah berkawin walaupun berbeza agama. Dan apabila perbuatan ini dibiarkan terus berlaku, ianya akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam, karena mereka yang melakukan perbuatan ini sanggup mengadang-adangkan pandangan mereka sehingga membuatkan orang ramai percaya. Mereka mengadang-adangkan pandangan bahwa Rasulullah SAW sendiri dahulu menikahi istrinya dalam keadaan musyrik. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasulullah telah menikahi istrinya sesudah istrinya beriman kepada Allah. Tidak hanya itu, Allah juga telah menyeru umat Islam untuk berkawin dengan perempuan yang baik-baik dan lelaki yang baik-baik, yaitu golongan orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, bagi mengatasi permasalahan ini, pihak pemimpin
harus memainkan peranan mereka dengan cara membuat peraturan undang-undang agar menidakkan perbuatan perkawinan lain agama ini. Akhir sekali, berkaitan dengan hubungan perkawinan yang halal. Hubungan perkawinan yang halal dalam Islam adalah melalui akad nikah yang betul. Mereka haruslah mempunyai niat yang betul dalam berkawin, yaitu berkawin atas tujuan ibadah dan agama. Hal ini karena perkawinan merupakan satu ibadah yang mulia dalam Islam. Seterusnya, sebelum berkawin, seseorang itu haruslah dalam keadaan yang bersedia dan tidak kira dari segi zahir dan batin. Perkara ini haruslah dipatuhi oleh golongan lelaki bagi umat Islam terlebih dahulu sebelum berkawin. Allah juga telah memberkati sebuah perkawinan yang dilakukan dengan cara yang betul mengikut hukum syariat dan Islam. Akhir sekali, perkawinan dengan cara yang betul merupakan tunjang utama kebahagiaan keluarga. Itu saja daripada saya. Saya Brittany Rachel Benedict, BP 211100057. Saya akan meneruskan pembentangan tadi dengan membincangkan tentang falsafah perkawinan menurut agama Kristen. Menurut agama Kristen, perkawinan adalah satu ikatan suci dan satu ikatan semula jadi yang berkekalan antara lelaki dan perempuan. Perkawinan juga mendapat tempat tinggi dan mulia dalam agama Kristen. Menurut agama Kristen Roman Katolik, perkawinan merupakan satu seruan atau panggilan Tuhan, seperti yang terkandung dalam 7 sakramen gereja, yaitu sakramen pembaptisan, ekaristi, penguatan, pengakuan, perkawinan, pentabisan, dan pengurapan orang sakit. Seperti yang saya sebut tadi, perkawinan termasuk dalam 7 sakramen gereja. Oleh itu, ia dianggap suci dan merupakan seruan Tuhan. Perceraian tidak diiktiraf atau tidak dibenarkan sama sekali. Seperti yang diajar dalam kitab Bible, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu, agama Kristen tidak membenarkan perceraian. Perkawinan dalam agama Kristen juga adalah bersifat monogami, di mana seorang lelaki hanya boleh berkahwin dengan seorang wanita. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pandangan Kristen terhadap perkawinan sesama jantina. Perkawinan sesama jantina dalam Kristen adalah tidak dibenarkan dan dilarang, karena ia dianggap menentang dan menyalahi ajaran agama. Seperti cerita Adam dan Hawa, lelaki dan perempuan dicipta untuk hidup bersama dan berpasangan. Hal ini karena Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan dalam persekutuan yang segambar dengannya, yaitu dalam persekutuan Allah Tritunggal, dan salah satu tujuan ibadah Kristen adalah persekutuan dalam keluarga. Sekarang, saya akan membincangkan perkawinan antara individu berlainan agama dalam Kristen. Menurut agama Kristen, pemilihan pasangan adalah berdasarkan kepercayaan dan kesamaan dari segi rohani. Individu digalakkan berkahwin dengan individu yang seagama atau seiman dengannya. Perkawinan antara seorang Kristen dan seorang yang beragama Islam tidak digalakkan. Perkawinan dengan Kristen daripada dominan lain dibenarkan, tetapi dengan syarat. Yang pertama, pengesahan perkawinan mendapat izin daripada ketua agama seperti padri dan pastor. Syarat seterusnya pula ialah perlu memilih salah satu gereja sahaja untuk melangsungkan perkawinan dan untuk pembaptisan anak. Seterusnya, hubungan perkawinan yang dibenarkan. Dalam Kristen, hubungan yang dibenarkan ialah harus mempunyai persetujuan dari kedua-dua belah pihak lelaki dan perempuan untuk berkahwin. Selain itu, pasangan haruslah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun bagi lelaki dan 14 tahun bagi perempuan. Namun, ini tertakluk kepada undang-undang kerajaan. Seterusnya, untuk melangsungkan perkawinan, pasangan perlu membawa 2 orang saksi yang tidak mempunyai pertalian darah dengan pasangan. Perkawinan antara sepupu atau mempunyai pertalian darah tidak dibenarkan sama sekali dalam agama Kristen. Perkawinan juga harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu beranak cucu. Akhir sekali, perkawinan haruslah bersifat monogami dan heteroseksual. Itu sahaja dari saya, dan saya serahkan pembentangan ini kepada rekan saya yang lain. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Gary Gregory Mazilin, nomor matriks BC 211-60132. Saya akan membentangkan tentang falsafah perkawinan dalam agama Buddha, yaitu menurut ajaran agama Buddha, mereka menyatakan bahwa upacara perkawinan itu tidak benar-benar diraihkan, dan perkawinan dianggap sebagai sesuatu ritual sivil dalam dunia Buddha. Tambahan pula, penganut agama Buddha tidak diwajibkan berkawin, dan kebanyakan penganut Buddha berpendapat perkawinan itu adalah pilihan pribadi. Akibatnya, penganut agama Buddha tidak mempunyai arahan yang khusus tentang apa yang perlu disertakan dalam upacara perkawinan. Tambahan lagi, ritual perkawinan tidak dipimpin oleh Sami, tetapi mereka boleh merestui perkawinan tersebut. Seterusnya adalah perkawinan sesama jenis atau LGBT. Ajaran agama Buddha tidak pernah menghukum atau mengutuk hubungan homoseksual atau LGBT, dan tidak melarang perkawinan sesama jantina. Hal ini disebabkan
Dalam agama Buddha, perkawinan dianggap sebagai kebiasaan sosial dan bukanlah dianggap sebagai sesuatu perkara yang dianggap penting dalam keagamaan Buddha, melainkan sebagai suatu perkara yang memupuk kebahagiaan manusia bagi membezakan manusia daripada haiwan dan untuk mengekalkan keutuhan dan keharmonian dalam proses reproduksi. Agama Buddha tidak menggalakkan dan tidak membenarkan dan tidak menyokong orang ramai daripada menjadi homoseksual atau aktivis LGBT, sebaliknya menggalakkan mereka menjadi orang biasa seperti orang lain. Kemudian adalah perkawinan dengan individu yang beragama lain. Agama Buddha tidak mempunyai bantahan terhadap perkawinan antara agama. Bagi mereka, selagi orang beriman berpegang kepada prinsip bahwa setiap tindakan mempunyai akibat, mereka boleh memastikan kewujudan yang sejahtera. Sebagai contoh, selagi kepercayaan agama pasangan tidak menjejaskan hubungan mereka, perkawinan itu boleh diteruskan. Akhir sekali, agama Buddha tidak mempunyai jenis-jenis perkawinan. Ini karena Buddhanisme menganggap perkawinan sebagai norma sosial dan perkara pribadi. Namun demikian, isu perkawinan ditekankan oleh Buddha adalah sebaiknya perkawinan dilakukan secara bersesuaian dengan kepatutan setempat dan sesuai dengan adat istiadat. Walau demikian, poligami dan poliandri juga dibenarkan dalam agama Buddha. Walau bagaimanapun, seseorang hanya boleh berkawin semula dengan kebenaran pasangannya dan pasangannya akan memegang kedudukan yang lebih tinggi daripada pasangan baru. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera, saya Silvana Sylvester Charles, bernomor metrik BP 2110017, akan meneruskan pembentangan pada hari ini, yaitu falsafah perkawinan menurut agama Hindu. Hasil daripada kajian saya, agama Hindu ini merupakan agama yang tertua di dunia dan juga agama yang ketiga terbanyak penganutnya selepas agama Kristen dan agama Islam. Agama Hindu ini penganutnya menyembah dewa, yaitu Dewa Brahman. Menurut agama Hindu, perkawinan sesama jenis, LGBT, atau lesbian adalah dilarang. Hal ini dikatakan demikian karena suatu perkawinan haruslah ada laki dan perempuan, yaitu suami dan istri. Suami istri ini harus melaksanakan dharma sampati, yaitu termasuklah dharma, rati, dan praja. Akhir sekali, perkawinan yang dibenarkan menurut agama Hindu. Perkawinan yang dibenarkan menurut agama Hindu, pasangan haruslah terdiri daripada lelaki sebagai suami, wanita sebagai istri. Kedua-dua ini mestilah beragama Hindu. Jika terdapat pasangan suami istri yang sudah berkawin dan telah melahirkan zuriat, mereka telah pun melaksanakan perintah yang dikehendaki di kitab Hindu, yaitu melahirkan zuriat bagi meneruskan keturunan. Sekian sahaja daripada saya akan persilakan sahabat saya yang lain untuk meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Zaman Bima Yakin, bukan Matrix BC 21160-221. Seterusnya saya akan membentang tentang persamaan falsafah perkawinan antara agama. Yang pertama sekali adalah konsep perkawinan. Agama Islam dan agama Kristen menganggap perkawinan ini sebagai salah satu daripada 7 tanda-tanda kepercayaan kepada alitan. Seterusnya, agama Hindu dan agama Kristen Roman Katolik pula, mereka menganggap perkawinan sebagai upacara yang suci dalam agama mereka. Seterusnya, persamaan falsafah perkawinan dari sudut hukum. Agama Kristen dan agama Buddha meletakkan hukum perkawinan pada asalnya adalah tidak wajib, tetapi merupakan pilihan dan juga galakan daripada pihak masing-masing. Agama Hindu dan agama Islam menyatakan bahwa hukum perkawinan mengikut agama mereka adalah wajib untuk menjaga nama baik serta kehormatan keluarga. Selain itu, poligami juga tertulis dalam persamaan falsafah perkawinan. Agama Kristen dan agama Buddha meletakkan perkawinan itu hanya satu bentuk perkawinan sahaja antara seorang lelaki dan seorang wanita. Agama Islam membenarkan lelaki kawin lebih dari satu, tapi tidak boleh lebih daripada 4 istri, dan ada juga aliran Kristen yang membenarkan poligami, misalnya Kristen Mormon. Akhir sekali, dalam persamaan falsafah perkawinan antara agama ialah hukum berkawin sesama jantina. Agama Kristen dan agama Islam tidak membenarkan perkawinan sesama jantina karena merupakan satu dosa. Agama Hindu dan agama Buddha tidak mengharamkan perkawinan sesama jenis karena mempunyai hak dan tujuannya adalah menyatukan dua jiwa. Hai, saya Refli bin Suman, nomor metrik BC 21160-168, akan membentangkan bagian perbezaan falsafah perkawinan antara agama. Yang pertama, dari konsep perkawinan. Menurut Islam, menurut syarat perkawinan adalah salah satu akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan wanita, yang bukan muhrim, yang membatasi hak-hak sesuatu kewajiban. Menurut agama Kristen pula, khususnya Roman Katolik, perkawinan dilihat dari berbagai sudut. Sudut yang pertama ialah dari sudut ahli teologi. Perkawinan merupakan sebuah seruan atau panggilan Tuhan
dan penganut Roman Katolik juga menganggap perkawinan merupakan satu dari 7 tanda-tanda kepercayaan mereka. Dari sudut pandang agama Buddha pula, perkawinan dianggap sebagai liberal karena menganggap bahwa perkawinan ini merupakan urusan pribadi atau individu dan tidak menganggap perkawinan ini sebagai sesuatu kewajiban dalam agama Buddha. Seterusnya, dari sudut pandang agama Hindu pula, upacara perkawinan ini merupakan upacara yang suci dalam agama mereka yang dikenali sebagai sanskar, yaitu merupakan sesuatu yang dipersembahkan melalui perkawinan yang digelar sebagai Viva Sanskar. Viva Sanskar merupakan tanda bermulanya peringkat kedua dan peringkatnya sangat penting dalam Grishita Ashrama, yang mana melibatkan konsep perkawinan yang berbeza. Seterusnya, perbezaan falsafah perkawinan antar agama dari sudut hukum ialah Islam, yaitu hukum asal perkawinan adalah sunat ataupun tidak wajib namun digalakkan. Akan tetapi, perkawinan boleh dianggap wajib apabila seseorang itu mampu dari segi mental dan fisikal. Seterusnya, perkawinan menjadi sunat apabila seseorang itu sudah balik atau cukup umur dan boleh mengawal nafsu. Yang ketiga, perkawinan dalam Islam menjadi harus apabila seseorang itu tidak ada padanya gelakan untuk berkawin. Yang keempat, perkawinan akan menjadi makruh apabila seseorang itu tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan kurang berkemampuan dari segi fisikal serta mental. Yang kelima, perkawinan menjadi haram dalam Islam apabila seseorang itu tidak mampu memberi nafkah zahir maupun batin. Seterusnya, perbezaan falsafah perkawinan antar agama dari sudut hukum dalam agama Kristen, perkawinan tidak diwajibkan namun digalakkan. Dari sudut pandang agama Hindu pula, wajib berkawin karena merupakan salah satu daripada sanskar dan wajib dijalankan. Seterusnya, dari pandangan agama Buddha pula, perkawinan tidak wajib dan menganggap perkawinan merupakan isu individu ataupun isu persendirian. Perbezaan falsafah perkawinan antara agama yang seterusnya ialah isu poligami. Menurut pandangan agama Islam, Islam membenarkan poligami. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan umat Islam untuk bermonogami atau berpoligami, namun tidak boleh melebihi daripada 4 istri, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Dalam sudut pandangan agama Kristen pula, poligami tidak dibenarkan dan hanya 1 kali saja perkawinan diwajibkan dan dijalankan. Menurut pandangan agama Buddha pula, penganut Buddha tidak menekankan mengenai poligami ataupun monogami. Namun, penganut Buddha, terutamanya penganut biasa, dinasihati agar seseorang lelaki itu hanya berkawin seorang perempuan saja. Seterusnya, sudut pandangan agama Hindu pula, agama Hindu membenarkan poligami jika mengikut kisah-kisah dewa mereka, dan sebagai bukti, Krishna memiliki 16.100 istri menurut kitab Vishnu Purana. Hal ini menunjukkan bahwa perbezaan antara 4 agama ini melalui isu poligami. Seterusnya, isu perkawinan sesama jantina. Isu perkawinan antara jantina dalam Islam tidak dibenarkan sama sekali karena merupakan dosa-dosa besar yang tidak boleh dilanggar oleh penganut agama Islam. Seterusnya, dalam sudut pandangan agama Kristen pula, agama Kristen tidak membenarkan berkawin sesama jantina. Hal ini demikian, ia menganggap itu merupakan dosa yang sangat besar dalam agama Kristen. Seterusnya, pandangan terhadap perkawinan sesama jantina menurut agama Buddha, ya, menurut kitab lama mereka, yaitu Pali Canon dan agama, homoseksual tidak dianggap sebagai salah laku yang besar. Seterusnya, pandangan agama Hindu terhadap perkawinan sesama jantina adalah membenarkan perkawinan antara sesama jantina. Hal ini menunjukkan perbezaan antara 4 agama melalui isu perkawinan sesama jantina. Seterusnya, perbezaan falsafah perkawinan antar agama melalui isu perkawinan individu yang berlainan agama adalah, menurut pandangan agama Islam, perkawinan antara berlainan agama adalah dilarang. Namun, perkawinan menjadi sah apabila pasangan bukan muslim memeluk agama Islam dan berkawin dengan pasangannya yang beragama Islam. Seterusnya, menurut pandangan agama Kristen pula, perkawinan antara individu berlainan agama tidak digalakkan, namun tidak juga dilarang karena agama merupakan hak individu. Seterusnya, pandangan agama Buddha terhadap perkawinan berlainan agama ini dibenarkan selagi tidak merusakkan keharmonian kehidupan. Seterusnya, perbezaan falsafah perkawinan antara agama melalui isu perkawinan individu berlainan agama ini menurut pandangan agama Hindu ini dibenarkan. Hal ini menunjukkan perbezaan yang terdapat antara 4 agama ini dalam isu perkawinan individu yang berlainan agama. Misalnya, Islam melarang perkawinan antara individu berlainan agama, dan juga Kristen tidak melarang namun tidak juga digalakkan untuk berkawin antara individu yang berlainan agama. Berbeza dengan agama Hindu dan Buddha yang membenarkan perkawinan tersebut. Seterusnya, dalam isu hubungan perkawinan yang dibenarkan dalam agama, menurut Islam, status halal dan sah sesebuah perkawinan itu terletak pada rukun perkawinan. Seterusnya, menurut agama Kristen, terdapat beberapa halangan yang dinyatakan di dalam canon law. Contohnya,
seseorang itu perlu melepaskan gelaran sister atau father jika ingin berkahwin. Selain itu, menurut pandangan agama Buddha pula, hubungan perkawinan yang dibenarkan dalam agama ialah hubungan perkawinan dibenarkan. Hubungan perkawinan adalah hubungan pasangannya yang pengantinnya melengkapi sesama sendiri. Sebagai contoh, istri dan suami melengkapi sesama insan untuk menuju ke jalan yang bahagia. Itu merupakan perbedaan falsafah perkawinan antara 4 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Kathleen Sindika alias Henry, nomor matriks BP 21110062, dan saya akan meneruskan lagi pembentangan ini bagi bahagian kesimpulan. Secara kesimpulannya, esai ini menerangkan lebih lanjut mengenai falsafah perkawinan dari berbagai perspektif agama, yaitu agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Setiap analisis ini akan dibagikan kepada 4 bahagian, yaitu yang pertama perkawinan menurut agama, yang kedua perkawinan sesama jantina, seterusnya perkawinan antara individu yang berlainan agama, dan yang terakhir adalah perkawinan yang dibenarkan dalam suatu agama tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami ataupun dapat membezakan adat istiadat, cara istilah bagi setiap agama yang ada dalam Malaysia. Oleh itu, melalui falsafah perkawinan dari berbagai perspektif agama, ianya bukan saja menjurus kepada anak muda saja, tetapi kepada semua golongan masyarakat agar dapat lebih menekankan perkawinan berasaskan keagamaan dan adat istiadat agar tidak ditelan oleh zaman kemodernan. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.